Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Pada periode Mekah, Nabi Muhammad SAW lebih menitik beratkan pembinaan moral, akhlak, serta tauhid kepada masyarakat Arab yang bermukim di Mekah. Menurut catatan sejarah, bahwa sebelum agama Islam masuk, masyarakat Mekah merupakan penyembah berhala. Terdapat sekitar 360 patung berhala. Kepercayaan lain yaitu menyembah api Zoroaster dan menyembah binatang, menyembah langit, penganut Yahudi juga ada. Zaman sebelum datangnya Islam itu disebut dengan zaman jahiliyah. Kehidupan yang sangat getir dan keras di tengah gurun pasir menyebabkan orang Arab masa itu mempunyai akhlak yang buruk. Di antara akhlak yang buruk yaitu seperti memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi-bayi perempuan yang baru lahir, serta karena takut akan mendatangkan aib bagi keluarga, serta takut kelaparan. Dan selanjutnya yaitu akhlak yang jelek, yaitu suka meminum khamar, suka berjudi, mengundi nasib, merampok, dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya, menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut kota. Suka berperang dan perselisihan. Pada masa penyebaran risalah Nabi, pada awalnya disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, beliau segera kembali ke rumahnya dan memberitahukan berita ini kepada istrinya. Pada periode ini, yaitu penyebaran agama Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu berlangsung selama 3 tahun. Nabi Muhammad mulanya melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarganya. Mula-mula istri beliau sendiri yaitu Khadijah yang menerima dakwah beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau, Said bin Sabit, bekas budak beliau. Samping itu juga banyak orang-orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang dikenal dengan julukan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung secara 3 tahun, dilanjutkan dakwah secara terang-terangan dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. Namun dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapatkan tantangan dari kaum kafir Quraisy. Hal tersebut timbul karena beberapa faktor, yaitu mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Nabi Muhammad menyerukan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Para pemimpin Quraisy tidak mau percaya serta tidak mau menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang mengakar pada bangsa Arab. Pemahaman dan tentang penjualan patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Di samping mengajarkan tauhid, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Al-Quran kepada umatnya secara utuh dan sempurna, menjadi milik umatnya dan selanjutnya akan menjadi warisan secara turun-temurun dan menjadi pegangan dan pedoman umat bagi kaum muslimin di sepanjang zaman. Islam semakin berkembang setelah Umar bin Khattab masuk Islam dan melindungi Islam dari kaum Quraisy.
Dengan masuknya Umar ke dalam Islam membuat kedudukan Quraisy menjadi lemah. Perkembangan dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pun semakin bebas dan leluasa. Akan tetapi kerasnya hati para pemuka kaum Quraisy di Mekah membuat Nabi memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Mungkin hanya itu sejarah peradaban Islam pada masa Nabi periode Mekah. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.